Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Hasanah yang berbahagia, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab 100 hadis yang mudah untuk dihafalkan. Monggo silahkan, boleh dibantu Ustazah Ummu Afgan. Bagi teman-teman yang baru bergabung, boleh nanti PDF-nya Mbak Isti dibagikan ya di grup. Sudah pada masuk grup kan ya? Atau kita boleh tengok kanan kiri depan belakang ya bersama-sama, dan itu bagian dari kepedulian kita terhadap teman-teman kita. Ya, terima kasih. Ya, semoga ini bagian dari pahala yang Allah sediakan untuk kita ketika kita berbagi dengan teman-teman kita. Allah tuliskan sebagai kebaikan yang kelak memberatkan timbangan kebaikan kelak di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Monggo silakan Ustaz, maafkan. Hadis an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fajri khairun minad dunya wa ma fiha, rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Baik, jazakillah khair, barakallahu fiik. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan ditulis di dalam Sahih Muslim dengan nomor hadis 725. Jadi kalau teman-teman punya buku ya, punya kitab Sahih Muslim, maka nanti boleh dibuka kembali nomor hadisnya 725. Baik. Dan di dalam hadis ini teman-teman kita akan belajar beberapa poin penting untuk kita jadikan sebagai bekal amal salih yang kelak kita akan bisa memanen pahala ini di akhirat. Ya, ketika kita tahu bahwa kita tidak akan pernah tahu, ya, ketika kita memahami bahwa kita tidak akan pernah tahu sampai kapan hidup di dunia, maka perlu kita maksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita memaksimalkan amal-amal solih yang pahalanya lebih besar dibandingkan pahala amal solih yang lain. Baik, saya akan mencoba untuk mengupas hadis ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, fa inna minal muqarraril ma'lum anna al-ibadati wal a'malis salihat tatafadala fima bainaha. Kata beliau bahwa sesungguhnya amal-amal salih yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan baik di dalam Al-Qur'anul Karim maupun di dalam hadis-hadis yang sahih itu bertingkat-tingkat pahalanya.
Tatarattab itu artinya berlevel-level. Wa tatafadhal. Tatafadhal itu ada amal salih yang keutamaannya lebih utama dibandingkan dengan amal salih yang lain. Jadi seorang muslimah yang cerdas itu adalah seorang muslimah yang tahu prioritas. Gimana? Kalau seandainya ada amal sholih, di mana amal sholih itu berpahala lebih besar, pasti dia akan mengejar amal sholih ini. Ya. Nah, bagaimana kita mau mengetahui amal sholih itu pahalanya lebih besar dan amal sholih ini pahalanya lebih kecil? Di antara ikhtiar kita adalah dengan banyak-banyak duduk di majelis ilmu. Karena ketika kita duduk di majelis ilmu, Allah akan berikan kepada kita ilmu, dan dengan ilmu itu kita beramal sholih. Maka sungguh termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang beruntung adalah ketika Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk untuk melaksanakan amal-amal sholih yang berpahala besar. Dan hari ini panjenengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mempelajari amal-amal solih yang membawa pahala besar. Masya Allah. Maka dari itu tadi saya sempat ya di pembukaan itu panjang. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Karena tidak semua orang diberikan oleh Allah kesempatan untuk belajar mengetahui lebih dalam lagi tentang amal-amal solih yang berpahala besar. Masya Allah. Dan hari ini Alhamdulillah kita diberikan kesempatan Allah untuk mempelajarinya. Baik, kemudian Syekh berkata, wa inna minal ibadati ma bayyana asy-syar'i al-ajri was-sawabil murattabi 'ala al-qiyam biha wal muhafadhati 'alaiha. Subhanallah. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya ibadat itu jamak dari ibadah. Dan ibadah itu teman-teman definisinya adalah sesuatu amalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, baik dari perkataan maupun perbuatan. Itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya salat saja, bukan hanya mengaji saja, ya, tetapi lebih dari itu. Misalnya kita mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, itu juga terhitung dengan sedekah, ya. Ketika kita misalnya berzikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, itu juga termasuk ibadah. Ketika kita misalnya menghibur ya teman kita yang sedang bersedih, itu juga ibadah. Jadi semua amal solih yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, baik dari perkataan maupun perbuatan, itu disebut ibadah. Ya. Dan nanti kalau kita membahas masalah ibadah ini panjang teman-teman. Ada ibadah yang zahir, ada ibadah yang batin. Ada ibadah yang hanya dilakukan dengan anggota jawarih, dengan anggota badan. Ada ibadah yang dia perpaduan antara anggota badan dan harta misalnya. Ya. Dan sepertinya ini sudah kita bahas. Ya. Jadi kita tahu bahwa ibadah itu macam-macam. Juga di antara ibadah ada yang pahalanya sedikit, ada yang pahalanya besar. Ya. Ada di antara ibadah yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di akhirat, ada yang biasa-biasa saja. Ya, contoh amal ibadah yang bisa memberatkan timbangan kita di akhirat apa saja? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian istighfar. La ilaha illallah. Ya, istighfar itu adalah amal salih, ibadah dari perkataan yang akan memberatkan timbangan seseorang di akhirat. Doanya anak-anak salih kepada orang tuanya. Istighfarnya anak-anak salih untuk orang tuanya. Nah, ini juga akan memberatkan timbangan kebaikan di akhirat. Kemudian apa lagi yang bisa memberatkan timbangan seseorang di akhirat nanti? Amal jariyah. Ya, betul. Amal jariyah itu yang pahalanya tidak terputus. Ya, walaupun kita sudah meninggal dunia. Baik. Kemudian Syekh mengatakan wa inna min tilkal a'mali raq'ati sunnatal fajr. Dan di antara amalan yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menikmatinya nanti di akhirat, ya,
Panen pahala adalah ketika seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan 2 rakaat qobliyah subuh. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Haitsu innal ajra was thawab al mutarattab alaihima fil akhirah afdal wa a'dhama ajran min na'imid dunya wa ma fiha. Kenapa 2 rakaat qobliyah subuh itu termasuk bagian dari amal saleh, dari ibadah yang pahalanya besar? Karena nanti seorang hamba Allah ketika dimudahkan di dunia dia mengerjakan 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh, di akhirat dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa, pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kapan dia dapatkan? Di akhirat nanti. Subhanallah. Bu, saya mau tanya ya sama ibu-ibu, panjenengan lebih memilih minuman favorit apa toh? Minuman favorit coba. Air putih bukan minuman favorit, minuman bagus, air putih. Selain air putih apa? Jennifer. Oke, Jennifer baguslah, minuman kesehatan. Kalau saya kasih pilihan yang Jennifer, jenengan ya kan seneng banget tuh sama Jennifer tiap pagi. Baik, tapi saya kasih aturan. Jenengan ketemu Jennifer sebulan sekali, cuman sekali saja, atau minum air putih setiap hari? Mending mana? Milih-milih. Saya kasih kesempatan jenengan minum air putih setiap hari dalam sebulan, atau Jennifer sebulan hanya sekali. Berarti air putihnya enggak. Mending milih air putih setiap hari, ya enggak? Kita pasti akan lebih memilih sesuatu yang lebih dawam, sesuatu yang lebih sering ya dibandingkan sesuatu yang kita kadang-kadang dapat. Apalagi ketika kita diberikan kesempatan misalnya meminum sesuatu yang itu menjadi minuman favorit sehari-hari, entah itu wedang owu ya, entah itu tadi Jennifer, entah itu apa lagi, kopi ya, ataulah minuman-minuman lainnya, wedang telang misalnya ya. Tapi itu setiap hari, maka ini lebih nikmat. Baru masalah kenikmatan dunia, masalah wedang. Nah, kan kenikmatan dunia itu banyak. Ada wedang, ada apa lagi, teman-teman? Betul, tidur siang itu kenikmatan. Bahkan orang yang tidur siang, ya, Masya Allah ya, ini lagi viral nih. Katanya orang yang tidur siang kayak bayi katanya. Ya, itu salah besar. Ya, ketahuilah wahai saudariku bahwa tidur siang itu memiliki banyak manfaat. Di antaranya ketika kita tidur siang maka kita sedang mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW yang bernama Qailulah. Dan orang yang tidur siang bangun dari tidur maka lebih seger lagi. Ya, Masya Allah. Dia lebih otaknya itu lebih seger dibandingkan orang yang tidak tidur siang. Maka kalau di antara kita ada yang diberikan kesempatan untuk tidur siang, maka itu bagian dari kenikmatan dunia. Apalagi kenikmatan dunia. Kata Rasulullah SAW nih ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa di antara kenikmatan dunia ketika seorang laki-laki diberikan istri yang salihah. Ketika seorang istri diberikan suami yang salih, itu kenikmatan dunia. Ketika kita diberikan rumah yang luas, gitu kan, al-baitul wasi', maka itu termasuk kenikmatan dunia. Ibu-ibu, kalau saya boleh ya kasih pilihan kepada ibu-ibu. Ibu-ibu kalau disuruh milih sama Allah, mending ya menempati rumah yang luasnya 1000 meter atau yang luasnya 100 meter. Dikasih pilihan sama Allah, jenengan mau pilih yang mana? Mau yang 1000 meter atau yang 100 meter? Jujur. Yang mana? Yakin. 100 meter mau nanam ya, mau nanam pisang, mau nanam alpukat, nggak bisa ya. Jidah ini mana? Jidah nih. Jidah yang hobinya nanam-nanam. Jidah kalau dikasih pilihan sama Allah, mau tanah ya kata Allah silakan Jidah pilih. Mau menempati rumah yang luas tanahnya 1000 meter nopo 100 meter? 1000. Lah nopo kok 1000? Tuh, betul jawabannya. Bisa nanam-nanam. 1000 meter itu kan bisa nanam-nanam. Jadi nanti nggak usah ke pasar, butuh cabai tinggal metik, butuh bawang tinggal metik, semua ada. Ya, dan itu ternyata bagian dari kenikmatan dunia.
Dan di antara kenikmatan dunia adalah al-markabul jamil. Al-markab itu adalah kendaraan yang bagus, kendaraan yang enggak mogok. Ya. Jenengan dipilih, ya, diberikan pilihan oleh Allah mau menumpaki atau mau mengendarai kendaraan yang sukanya mogok-mogok atau yang enggak. Jujur kalau yang ini Masya Allah. Urusan masalah kendaraan ibu-ibu Masya Allah, ya pengennya yang lancar jaya gitu kan. Dan ini juga bagian dari kenikmatan dunia. Maka ketahuilah sholat sunnah 2 rakaat, ya, kenikmatan yang bisa dirasakan oleh diri seorang hamba di akhirat itu melebihi kenikmatan seorang hamba ketika mendapatkan kenikmatan dunia beserta isinya. Ya panjenengan dikasih tanah 1000 meter oleh Allah aja senangnya udah luar biasa. Dikasih mobil apa teman-teman? Mbak Ola nih yang muda nih. Mobil apa Mbak Ola menurut jenengan yang paling nyaman? Mercedes, Masya Allah, Mercedes. Pernah numpak Mercedes nopo dereng Bu? Dereng, berdoa sama Allah. Ya, Mercedes nih kata Mbak Ola nyaman, Mbak Ola yang milih. Ya. Senyaman-nyamannya Mercedes, ya, kenikmatan yang didapatkan itu jauh lebih nikmat ketika kita mendapatkan kenikmatan di akhirat karena kita telah menunaikan 2 rakaat salat sunnah sebelum fajar. Ya. Jadi nggak ada bandingannya di dunia. Makanan yang paling nikmat Coach Ika apa? Nah ini nih biasanya orang yang Coach Ika ini sukanya berpetualang, paham. Apa kenikmatan dunia makanan yang paling enak apa menurut jenengan? Sayur asem sambal iwak asin nih guys. Ketemu ya itu paling nikmat dah. Ya, senikmat-nikmatnya sayur asem, gesek, ya, ikan asin, sambal, ya itu sampai mana aja kenikmatannya? Sampai kerongkongan, sudah selesai. Tapi ternyata kenikmatan yang dirasakan bagi seorang hamba yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar itu lebih nikmat dia akan dapatkan nanti di akhirat. Subhanallah. Jadi nggak bisa dibayangkan kenikmatannya itu seperti apa ibu-ibu. Masya Allah. Maka dari itu kata Syekh Utsaimin, beliau mengatakan ketika kita mengetahui kenikmatan itu luar biasa, wa madzaka illa li'azimi makanatiha wa thawabihima wal hirsu 'alaihima. Maka dari itu kata beliau ketika kita tahu keagungan dari pahala melaksanakan 2 rakaat salat sunnah sebelum fajar begitu luar biasa, maka al-hirs, maka kita harus memperhatikan dengan menjadikan amal tersebut sebagai amalan yang diprioritaskan. Karena dalam manajemen waktu saja ibu-ibu itu ada sesuatu yang memang harus kita prioritaskan, ya. Contoh misalnya pagi hari kita prioritaskan apa teman-teman? Pagi hari bangun tidur, maka amal sholih yang kita prioritaskan yang seperti apa? Amal sholih yang berkaitan dengan akhirat. Itu prioritas. Jangan kita bangun tidur yang kita prioritaskan amalan dunia. Kenapa? Kalau kita memprioritaskan amalan dunia, maka Allah Azza wa Jalla akan cerai beraikan dunia kita. Tetapi bagi kita yang memprioritaskan masalah akhirat, maka Allah kumpulkan dunia di hadapan kita dan kita sudah tidak lagi mau terhadap dunia tersebut. Masya Allah. Saya itu dulu ya ibu-ibu, saya tuh masih membayangkan, ya Allah kayak mana sih orang ya dikasih dunia kok nggak mau tuh kayak apa gitu gambarannya. Kan belum pernah ketemu kan? Ada orang dikasih dunia, dikasih jabatan terus nggak mau, itu kayak mana gitu ya. Suatu hari saya ketemu ya dengan salah satu rekanan di Madinah An-Nabawiyah. Beliau seorang profesor, pengajar dokter-dokter yang ada di Madinah. Ya beliau orang Syria. Ya Masya Allah beliau banyak sekali memberikan jasa beliau, Masya Allah Allahumma barik kepada warga Saudi Arabia. Maka dari pihak kerajaan memberikan kepada beliau ya kesempatan untuk diberikan rumah tinggal, diberikan kewarganegaraan, jinsiyah, kewarganegaraan. Tapi ternyata beliau tidak mau. Ya, beliau lebih memilih, saya memilih jadi warga negara Suriah saja. Ya, dan beliau punya 2 warga negara Jerman karena Jerman itu punya diperbolehkan dengan 2 kewarganegaraan.
Masya Allah, saya terkagum-kagum, Masya Allah, di mana banyak orang pengen mendapatkan ya kewarganegaraan Saudi biar nggak bayar iqomah yang mahal gitu ya. Ini ketika beliau disodorkan dunia, beliau nggak mau. Wah, ini nih model tipe orang ya yang disodorkan dunia ya, baik itu jabatan maupun harta, tapi beliau tidak mau. Ya, itulah orang-orang yang memprioritaskan ketika bangun tidur, maka memprioritaskan di dalam kehidupannya adalah amalan-amalan yang ada kaitannya dengan akhirat. Ya, jadi subhanallah teman-teman, kita ini harus bisa memanage waktu dengan baik. Mana amal solih yang sekiranya itu harus kita prioritaskan, mana yang bisa ditunda. Ya, begitu pula kita harus tahu mana amal solih yang harus disegerakan, mana amal solih yang bisa kita delegasikan. Ya, itu tuh harus kita tahu mana ini. Jangan sampai teman-teman kita hidup di dunia ini hanya seperti air mengalir saja. Kita harus punya usia kedua, karena kita nggak pernah tahu kita hidup di dunia sampai kapan. Ya, maka amalan-amalan yang diprioritaskan diantaranya adalah amalan-amalan yang nanti bisa menghasilkan pahala ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia. Itu adalah amalan yang kita prioritaskan, menebarkan ilmu, ya berwakaf, kemudian apalagi mendidik anak-anak. Nah, itu adalah amalan-amalan yang kita prioritaskan, termasuk di dalamnya mendawamkan, mengistiqomahkan salat sunnah sebelum fajar. Baik. Walaqad kana nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ummatahu al-a'malul fadilah zamanan wa makanan. Masyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Utsaimin, beliau telah menjelaskan kepada kita amalan-amalan atau ibadah yang ada kaitannya dengan zaman, dengan waktu, atau ada kaitannya dengan makan, dengan tempat, di mana amalan tersebut memiliki pahala yang besar. Jadi tadi berarti ibadah itu bukan hanya yang ada kaitannya dengan dohir ataupun dengan batin, tetapi ada amal solih, ada ibadah yang kaitannya dengan zaman. Apa itu zaman? Apa itu zaman tadi? Waktu. Yang ada kaitannya dengan makan. Apa itu makan? Tempat. Misal, contoh, panjenengan baru masuk ke masjid. Berarti prioritas amalan yang harus panjenengan lakukan kalau nggak haid adalah sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena kalau panjenengan duduk dulu, maka pahala sholat tahiyatul masjidnya sudah nggak bisa dapatkan. Gitu kan? Berarti kan prioritas, karena tahiyatul masjid itu ada kaitannya dengan waktu. Ya, waktunya kapan? Sebelum duduk. Ada kaitannya dengan tempat. Kapan dilakukan ya sholat tahiyatul masjid? Kalau ada di masjid. Nggak berlaku sholat tahiyatul masjid kalau kita masuk rumah. Nah, gitu tuh amal solihnya, gitu ya. Contoh real dalam kehidupan. Atau misalnya lagi zaman, waktu. Misal contohnya, datang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti itu kan waktu. Maka amalan prioritas utama di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan itu adalah i'tikaf. Kenapa? Karena i'tikaf ini terbatas dengan waktu. Ya, 360 hari dalam setahun, hanya 10 hari waktu yang Allah minta untuk kita beriktikaf. Kapan itu? Di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, kembali lagi ke amalan prioritas. Ya. Atau misalnya lagi makan, tempat. Ketika panjenengan berada di Mekah, ya Allah, semoga kita semuanya kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamu-tamunya Allah. Amin. Bagi yang belum pernah, semoga Allah mudahkan untuk menjadi tamunya Allah. Amin. Bagi teman-teman yang nanti ketika sudah berada di kota Mekah, sudah berada di kota Madinah, maka amal soleh yang perlu kita prioritaskan ketika kita berada di Mekah dan di Madinah adalah memperbanyak ibadah sholat di 2 masjid, yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kenapa? Karena pahala yang didapatkan 100.000, pahala yang didapatkan 1.000 tidak bisa kita dapatkan kalau kita sudah meninggalkan 2 kota suci. Gitu kan ya? Dan ini banyak sekali teman-teman, subhanallah, orang-orang hamba-hamba Allah yang terjerembab ya ketika sudah berada di dalam 2 tanah suci, baik itu di kota Mekah ataupun kota Madinah, disibukkan ya di 2 tanah suci itu dengan apa? Membuat konten. Zaman sekarang ya, dari pagi membuat konten, buat konten di Madinah misalnya ya,
Jam 11 tidur, jam 12 tidak bangun, bangunnya jam setengah 2, ketinggalan sholat duhur di masjid, pahalanya habis. Ya, itu kan banyak zaman sekarang. Ya, pergi ke sana kemari hanya untuk bikin konten. Makanya subhanallah teman-teman saya itu kalau pas lagi bimbing umroh ada city tour. City tour itu kita tidak memaksa. Yang mau ikut silakan, yang enggak ya enggak apa-apa. Biasanya alasan yang enggak ikut city tour itu sudah pernah city tour katanya ya. Dan waktunya mau memperbanyak ibadah sholat duha di Masjid Nabawi. Monggo silahkan, boleh. Ya, karena orang yang sholat di Masjid Nabawi, teman-teman, di Masjid Nabawi loh ya. Karena kalau di Madinah itu terbatas dengan tempat, yaitu Masjid Nabawi. Ya, kalau kita memperbanyak sholat duha di Masjid Nabawi, maka setiap kali kita salat kita mendapatkan pahala 100.000. Kita mendapatkan pahala 1.000. Ya, bahkan ada ulama yang mengatakan bukan hanya satu salat tapi tiap rakaat. Masya Allah. Coba kalau ada ya jamaah yang sudah sering umroh, ya, udah tahu mana Uhud, mana Qiblatain, mana Kuba, gitu kan ya. Kemudian dia tidak ikut dan dia sholat, memperbanyak sholat sunnah, ya sholat duha, ya itu boleh silahkan. Ya, karena kalau ikut berarti kan nanti kemungkinan untuk tidak sholat duha itu besar gitu ya. Dan itu biasanya di hotel. Ya biasanya kalau ada, apalagi kalau sampai misalnya city tournya itu 7:30 mepet banget gitu ya. Habis sarapan langsung berangkat, ya udah nggak kena sholat duha. Dan yang uniknya itu Afgan, saya pernah ketemu sama jamaah Malaysia, unik sekali. Ya kalau di Indonesia itu orang jamaah kita orang Indonesia, ya mau musim dingin mau musim panas semua city tour siang. Ya gitu kan ibu-ibu. Jamaah Malaysia city tournya malam. Ba'da Isya. Jadi nggak kepentok dengan waktu sholat. Ya, jadi saya waktu itu satu hotel sama jamaah Malaysia, Ba'da Isya mau pada kemana? Saya tanya. Kan sudah bahasanya hampir-hampir mirip ya. Makci gitu ya. Ini pada mau kemana ini? Mau city tour katanya. Masya Allah city tournya Ba'da Isya. Ya, Masya Allah. Saya bilang kenapa orang Indonesia nggak ada ya? Ya orang Indonesia kan rata-rata city tour tuh ya pagi. Kalau musim panas yang teng-tengan ini kepala. Ya apalagi sudah sampai Uhud ya. Pulang-pulang udah nggak semangat lagi ke masjid, udah capek. Yang ada pengennya cepat makan. Subhanallah. Jadi tolong ya teman-teman, kalau kita sedang berada di suatu tempat dan di tempat tersebut ada pahala yang bisa kita dapatkan, fokus di situ. Ya. Atau satu lagi misalnya puasa Arafah. Ya, puasa Arafah itu berarti tanggal berapa tuh? 9 Dzulhijjah. Maka di antara amal saleh yang harus kita prioritaskan adalah berpuasa di tanggal tersebut. Kenapa? Karena tidaklah pahala yang disediakan untuk orang-orang yang berpuasa di hari Arafah, yaitu bisa menghapuskan dosa-dosanya, kecuali orang tersebut berpuasa di tanggal 9. Gitu ya. Jadi itu adalah amalan prioritas. Dan kita harus bisa memanage waktu kembali, apa-apa saja yang perlu kita prioritaskan dan apa-apa yang bisa kita delegasikan atau kita tunda sejenak. Baik, wa yubayyinu kadzalika ajraha wa thawabiha hatta wa targhiban lin-nasi 'ala al-qiyam biha wal muhafadatu 'alaihi wal tizamu tariqiha. Baik. Kata Syekh Utsaimin, Rasulullah SAW menjelaskan tentang amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang berkaitan dengan waktu, yang berkaitan dengan tempat, dan di situ ada pahala besar karena Rasulullah SAW menginginkan umatnya untuk bisa melaksanakan ibadah tersebut. Ya, jadi subhanallah Rasulullah tuh saking sayangnya kepada umatnya, beliau telah menjelaskan seluruh, tidak ada yang ketinggalan. Ingat, semua ibadah sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita tidak perlu menambah, kita tidak perlu mengurangi, kita hanya cukup memfollow saja, kita cukup mengikuti saja. Karena apa? Karena apabila kita berusaha menambah-nambahi, berarti dalam hal ini kita telah mengatakan Rasulullah telah berdusta. Ada sesuatu yang belum disampaikan kepada umatnya. Padahal kita tahu Rasulullah SAW adalah seorang hamba Allah yang maksum, gitu ya. Baik. Fa fil hadits an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala raq'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Wa fi hadzal haditsul azim yaqulu nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam raq'atul fajr wal muradu bihataini raq'atas sunnatul fajr
wa huma rak'atani baina adzanul fajri wal iqamah wa hatani rak'atani minas sunanir rawatib li salatil fajr. Baik, kata Syekh Utsaimin, rak'atal fajr itu artinya 2 rakaat sebelum fajar. Yang dimaksud 2 rakaat sebelum fajar adalah 2 rakaat sunnah qobliyah yang dilakukan setelah azan subuh dan sebelum iqamah. Jadi kalau panjenengan melaksanakan 2 salat sunnah fajar ini sebelum azan, maka ini belum termasuk bagian dari mendapatkan pahala seperti pahala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, kapan waktunya? Waktunya sempit. Bainal adzan wal iqamah. Ya, setelah adzan subuh, kita mendengarkan adzan subuh, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Baru kemudian kita jawab ya adzan tersebut, kita berdoa setelah adzan, kita salat 2 rakaat. Kapan berakhirnya? Ketika iqamah dikumandangkan. Berarti kan waktunya sempit. Ya, ada waktu yang terbatas. Maka dalam hal ini ketika ya kita mendengar adzan subuh, ya maka dalam hal ini prioritas utama adalah melaksanakan 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Dan 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh ini teman-teman bagian dari sunnah, masih ingat nggak? Sunnah apa? Sunnah rawatib yang muakkad. Karena sunnah itu kan banyak, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad, ada yang rawatib, ada yang bukan rawatib. Kita sudah pernah belajar kemarin di sini. Bu Fikih yang menulis. Ya, masih ingat Bu Fikih ya? Ya. Berarti salat sunnah sebelum subuh ini termasuk bagian dari salat sunnah yang rawatib yang masuknya muakkad. Coba diingat-ingat yang muakkad itu apa saja? Salat sunnah rawatib yang muakkad. Ya. 2 salat sunnah sebelum subuh. Terus 2 rakaat sebelum zuhur. Terus 2 rakaat setelahnya, terus 2 rakaat setelah maghrib, terus 2 rakaat setelah isya. Masya Allah, berarti yang lainnya adalah salat sunnah rawatib yang ghairu muakkad. Apa itu muakkad? Muakkad itu artinya adalah yang ditekankan, gitu ya. Baik. Nah, teman-teman ya, mumpung ingat ya, alhamdulillah. Kalau ada orang nih ya, ini perlu dicatat baik-baik. Sudah membiasakan sholat sunnah sebelum subuh, itu sudah menjadi kebiasaannya. Jadi kalau pas dia lagi nggak haid, ya dia sholat sunnah sebelum subuh. La qaddarullah, ya tiba-tiba suatu hari dia terbangun dari tidurnya setelah mendengar iqamah subuh. Nah, berarti dalam hal ini apa yang harus dilakukan? Yo, apa yang harus dilakukan? Ya, sholat apa? Ayo, seperti apa? Kan tadi sholat sunnah itu dilakukan antara adzan dan iqamah. Tapi misalnya dia terbangun dari tidur atau enggak sempat sholat sunnah sebelum subuh, misalnya ya karena ada udzur, dan dia bisa dan dia melaksanakan sholatnya setelah iqamah. Berarti yang harus diprioritaskan yang sunnah dulu atau yang wajib dulu? Ayo, yang mana dulu? Pintar, yang wajib dulu ya. Berarti yang wajib dulu ya. Nah, kapan dia bisa melaksanakan sholat sunnah? Ada 2 waktu kata Syekh Fauzan ya. Waktu yang pertama kata beliau, ini fatwa dari Syekh Fauzan, kalau seandainya wanita ini misalnya kita nih yang sudah terbiasa sholat sunnah sebelum fajar, tapi kemudian qadarullah misalnya belum bisa melaksanakan sholat sunnah ini antara adzan dan iqamah, ya maka sholat sunnahnya kapan? Kata Syekh Fauzan, kalau kita bisa menunggu sampai terbit matahari, kalau kita masih bisa menunggu sampai terbit matahari, kemudian matahari itu sudah naik ke atas sedikit, maka boleh sholat sunnahnya diqadha pada waktu tersebut. Kalau masih ada waktu, ya masih ada kelonggaran. Tetapi kata Syekh Fauzan, kalau seandainya misalnya kita ini terburu-buru, gitu ya nggak bisa nunggu sampai matahari terbit, ya karena harus menyiapkan bekal buat anak-anak, harus ada amal solih lain yang harus kita lakukan misalnya, ya entah itu kemana lah ya. Maka kata Syekh Fauzan boleh sholat sunnah ini diqadha setelah kita sholat subuh. Ya. Jadi teman-teman
silakan pilih. Kalau panjenengan bisa menunggu sampai matahari terbit, kemudian meninggi sedikit, maka boleh dilakukan sholat sunnah qadanya pada waktu tersebut. Ya, tetapi kalau memang nggak ada waktu lagi, mau kemana lah, misalnya khawatir nanti lupa, misalnya ya, maka boleh dilakukan sholat sunnah qadha qobliyah subuhnya setelah panjenengan melaksanakan 2 rakaat sholat subuh. Ya. Dan ini sesuatu yang kadang juga terjadi pada kita. Misalnya kita pas lagi apalagi safar, misalnya ya. Nah, kenapa Ustazah memang safar boleh kita melaksanakan sholat sunnah? Boleh. Bahkan nanti saya jelaskan bahwa sholat sunnah ini, sholat sunnah qobliyah ini senantiasa Rasulullah SAW lakukan baik ketika beliau mukim, tidak safar, maupun beliau sedang safar. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan apa yang dikatakan oleh beliau, wa qaulu alaihi salatu wassalamu khairun minad dunya wa ma fiha, ay innal ajra was thawab al mutarattab ala salati sunnatil fajri a'zam wa afdal fil akhirah min na'imid dunya az-za'il al-fani wa hatani ar-rak'atani maghdudatani fi sunanir rawatib as-salatil fara'id wa timamun nabi sallallahu alaihi wasallam bihima wa hirsi alaihima bayanun li'admi sya'nihi wa kabiri ajrihima wa hatha min nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-muhafadatu alaihima wa adami tarkihima. Jadi Rasulullah SAW itu benar-benar teman-teman beliau memprioritaskan ya dalam segala waktu beliau, baik itu beliau sedang safar maupun sedang tidak safar, beliau senantiasa mendawamkan melaksanakan 2 sholat sunnah sebelum fajar. Atau misalnya teman-teman, misal kita lagi futur, pernah nggak futur? Atau nggak pernah futur? Boleh angkat tangannya nggak pernah futur? Berarti sepakat semuanya pernah futur ya. Saya juga nggak angkat tangan. Nah, yang futur itu, misalnya kita lagi futur. Futur itu artinya apa sih? Futur itu bukan meninggalkan semuanya, bukan meninggalkan secara semuanya sudah deh saya nggak mau melaksanakan amal soleh semuanya, bukan. Tapi futur itu adalah kita meninggalkan sebagian. Contoh misalnya lagi futur habis haid, misalnya ya perempuan kan kayak gitu. Habis haid itu perlu apa? Perlu pemanasan lagi sebagian ya. Ada yang masya Allah Allah berikan petunjuk langsung bisa tertib sholatnya. Misalnya aduh ya Allah habis haid ini koyo rodo-rodo males sholat sunnah qobliyah ba'diyah misal contoh. Maka teman-teman ya kalau bisa ya jangan tinggalkan yang qobliyah sunnah sebelum fajarin. Ya mungkin teman-teman bisa meninggalkan qobliyah sebelum duhur atau ba'diyah setelah duhur ya karena cuacanya cukup panas, jadi mencukupkan diri untuk sholat duhur 4 rakaat saja ya ketika dalam keadaan futur. Tapi jikalau bisa maka jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Tapi Ustazah kalau saya meninggalkan dosa mboten ya karena ini sifatnya adalah sunnah. Tapi yo eman, gimana? Rugi gitu. Kita bisa melaksanakan ibadah sholat sunnah tersebut, Allah berikan kemampuan, Allah berikan kesempatan, tapi karena alasan malas kita tidak mau melaksanakan, gitu kan? Ya makanya definisi sunnah itu bukan ya apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Kita ganti definisi sunnah adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan rugi. Nah, masya Allah. Baik. Wa kana min hali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam takhfifu hataini raq'ataini. Subhanallah. Wa fi sahihaini an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat taqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli raq'atil fajri fayukhaffif hatta inni aqul hal qara'a fihima bi ummil Qur'an. Ha, masya Allah. Sifat salatnya Rasulullah sebelum subuh ini sangat ringan, khafif, itu cepat ringan. Sampai ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, gitu, apakah engkau membaca Ummul Quran? Ummul Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Ya, paham maksudnya ibu-ibu? Jadi Rasulullah itu kalau sholat sunnah sebelum subuh itu nggak lama gitu ya. Ya nggak lamanya Rasulullah tuh jangan dibayangkan kayak kita. Ya. Lamanya kita nggak lamanya Rasulullah, ya nggak? Ya lamanya Rasulullah kan baca surat Al-Baqarah, gitu kan? Lamanya kita baca surat Ad-Duha,
Gitu nggak sih? Kan beda maksud saya. Jadi jangan digambarkan, oh berarti Rasulullah SAW tuh cepetnya kayak apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya enggak. Tetap beliau menjaga tumaninanya. Ya, tapi beliau tuh hanya sebentar saja ketika berdiri gitu. Ya, dengan levelnya Rasulullah SAW. Sampai Ibunda Aisyah mengatakan, apakah engkau baca Ummul Quran ya Rasulullah? Apakah engkau baca Al-Fatihah ya Rasulullah? Gitu ya. Maka Rasul mengatakan, ya saya baca. Gitu ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan, subhanallah, kata beliau, anna Rasulullah SAW qara'a fi raq'atil fajri qul ya ayyuhal kafiruna wa qul huwallahu ahad. Ya, disunahkan di rakaat pertama dalam sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Di rakaat pertama kita membaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Dah cukup. Kalau ada yang bertanya, Ustazah, boleh nggak di rakaat kedua baca surah An-Naba? Kan lebih panjang ya. Bu, ini masalahnya ibadah, nggak bisa pakai logika. Ya, ibadah itu udah diatur sedemikian rupa oleh Rasulullah SAW. Jangan pernah kita mengatakan kayaknya kalau An-Naba yang dibaca itu lebih banyak pahalanya. Boten. Bisa jadi qul huwallahu ahad karena kita nurut sama Rasulullah SAW, pahalanya jauh lebih besar daripada kita baca An-Naba menurut logika kita. Gitu kan ya. Jadi udah kita itu hidup tuh nurut aja sama Rasulullah. Rasulullah bilang qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, ya lakukan. Ya, enggak usah kita tambah-tambahin karena menurut kita ini qul huwallahu ahad adalah surat yang pendek gitu ya. Karena belum tentu yang panjang itu mendapatkan pahala yang panjang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, salat apa saja ibu-ibu yang Rasulullah memerintahkan kita untuk membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad selain 2 rakaat fajar. Tawaf, setelah tawaf ya di belakang makom Ibrahim, tapi nggak harus langsung di makom Ibrahimnya, munduran sedikit boleh. Maka disunahkan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Apalagi? Witir. Ya, boleh. Apalagi? Sudah? Ya, Masya Allah. Dan ini panjang pembahasannya. Saya pernah membaca ya, apa hikmahnya? Ya, kita membaca surah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad karena di dalamnya ada kita sedang bara'atu minasyirik. Ya, ketika kita membaca qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad, di situ kita telah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita telah berlepas diri dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi Masya Allah ya ibu-ibu, qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas itu walaupun pendek tapi pahalanya sangat-sangat besar. Apalagi kita baca sehari misalnya 3 kali saja qul huwallahu ahad, maka kata para ulama dia akan mendapatkan pahala seolah-olah dia selesai membaca Al-Quran. Tapi itu pahalanya. Ya, jadi subhanallah sangat besar sekali pahala orang-orang membaca surah Al-Ikhlas. Wa mimma yadullu ala 'azimi makanatihima anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun muta'ahidan wa harisan ala salati sunnah والرواتب بمثل ما كان حريصا على سنة القبلية لصلاة الفجر. ففي الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. ما شاء الله. Dan yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memprioritaskan sholat sunnah 2 rakaat ini, sebagaimana disaksikan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mengatakan tidak ada sholat nawafil. Yo ibu-ibu, nawafil itu apa? Nawafil itu jamak dari nafilah. Ya, Masya Allah. Dan untuk masalah sunnah ini apa saja? Masih ingat? Nafilatun, terus ketemu lagi apa? Mustahabbun, terus apa lagi ibu-ibu? Ya, terus saja saya tanya ini sampai ibu-ibu hafal di luar kepala. Mustahabbun, nafilatun, tatawwu'un, terus masnunun, satu lagi sudah mustahab. Ulangi, nafilatun, mustahabbun, tatawwu'un, masnunun, satu lagi mandubun. Masya Allah, itu 5 itu ibu-ibu diingat-ingat ya. Berarti kalau ada 5 ya kalimat ini sinonim sunnah
Jadi sinonim sunnah itu ya ada 5. Yang pertama adalah nafilatun, yang kedua adalah mustahabun, yang ketiga adalah masnunun, yang keempat adalah tatawu'un, dan yang terakhir adalah mandubun. Mandub. Ya. Baik. فما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يدع صلاة الفجر لا حضرا ولا سفرا. قال إمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في زاد المعاد. Jadi disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Apa kata beliau? Wa kana min hadihi fi safarihi al-iqtisari 'ala al-fardi wa lam yahfadh 'anhu annahu sallallahu alaihi wasallam shalla sunnatas salah qablaha wa la ba'daha. Subhanallah. Illa ma kana min al-witri wa sunnatil fajr fa innahu lam yakun liyad'ihima hadaran wala safaran. Masyaallah. Kata Ibnul Qayyim, di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar itu beliau, nih teman-teman, ini petunjuk Rasulullah, kita ikuti apa enggak? Beliau senantiasa mengqashar salat wajib yang jumlahnya 4 menjadi 2. Balik lagi, bahwa patokannya bukan seberapa banyak rakaat, tapi seberapa nurut kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari petunjuk yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ketika kita sedang dalam perjalanan, ketika kita sedang safar, maka lakukan salat wajib yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, tapi banyak dari hamba Allah yang masih apa ibu-ibu? Masih menjalankan ibadah salat wajib yang 4 rakaat. Alasannya apa? Saya pernah ketemu ibu-ibu di rest area. Ya, ketika saya mencoba untuk memberitahu bahwa salat wajib itu 2 rakaat. Ya, kalau lagi safar ibu-ibu itu bilang gini, "Adalah 4 aja, 4 itu kan lebih banyak pahalanya." Lihat, antara orang yang Allah berikan ilmu dengan orang yang belum Allah berikan ilmu ada perbedaan di dalamnya. Ya, mana yang lebih banyak? Kita sholat 2 rakaat qashar atau sholat 4 rakaat? Pahalanya lebih banyak mana? Qashar. Walaupun secara logika dia 2. Ya, sebenarnya di dunia ini kita sedang diuji oleh baginda Rasulullah SAW dan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ujiannya? Ujiannya kita nurut nggak sama Allah? Kita nurut nggak sama Rasulullah? Ya. Dan di dalam safar teman-teman, ya, maka terkadang ya misalnya karena buru-buru ditunggu teman, ya, terkadang kita tidak bisa melakukan ibadah-ibadah sholat sunnah rawatib. Maka ketika kita belum bisa melaksanakan ibadah-ibadah sholat sunnah rawatib sebagaimana kita sedang mukim, tidak safar, tidak sedang dalam bepergian, maka kata Imam Ibnul Qayyim, di antara sholat rawatib, sunnah rawatib yang kita harus prioritaskan adalah sholat sunnah qobliyah fajar. Dan ada sholat sunnah yang bukan rawatib tapi muakkad. Masih ingat apa itu? Dia bukan rawatib, berarti bukan qobliyah, bukan ba'diyah, tapi dia muakkad. Sholat sunnah apa? Ya, witir. Jadi jangan tinggalkan witir dan sholat sunnah sebelum fajar. Witir teman-teman, kalau lagi safar, kalau lagi bepergian, khawatir teman-teman gak bisa bangun ya sholat malam, maka witir bisa dimajukan sebelum tidur. Ya, Masya Allah. Kurang apa coba agama Islam ini? Memudahkan sebegitu mudah gitu kan ya, Masya Allah. Kan kadang kalau kita lagi bepergian capek gitu ya, Bunda Najmiyah, itu Bunda Najmiyah, capek, khawatir nggak bisa bangun nih malam. Ya kapan sholat witirnya? Ya sudah, ya sebelum tidur kita sholat witir. Bisa 1, bisa 3. Ya silakan, Masya Allah. Yang penting jangan tinggalkan sholat witir. Ya Masya Allah. Karena itu bagian dari petunjuk yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baik. Wa qala aidan rahimahullahu taala fi Zadil Ma'ad. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, beliau juga mengatakan wa kana ta'ahudahu wa muhafazatuhu ala sunnatil fajri ashaddu min jami'in nawafil. Walidzalika lam yakun yad'aha hiya wal witru safaran wa hadaran. Wa kana fis safari yuwadibu ala sunnatil fajri wal witr ashaddu min jami'in nawafil duna sa'iris sunan. Walam yunqal anhu fis safar annahu shalla sunnatun rawatib ghairihima. Zadul Ma'ad Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Ibnul Qayyim mengatakan kembali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa melaksanakan salat sunnah ini sampai-sampai beliau melaksanakannya dikala beliau sedang safar ataupun sedang mukim. Dan teman-teman, enggak heran ya, kok baru dikatakan lagi gitu. Ini ciri khas kitab-kitab lama. Jadi kitab itu ada dua, ada kitab kontemporer zaman sekarang, ada kitab mutaqaddimin, ada kitab zaman dahulu kala. Kitab zaman dahulu teman-teman itu seringkali kita temukan sebuah permasalahan pernah disebutkan, nanti disebutkan kembali, gitu loh. Kitab zaman sekarang itu sudah terstruktur, ya. Bab-babnya sudah ada, poin-poinnya sudah ada, sehingga tidak ada penyebutan kembali. Misalnya di bab pertama disebutkan kembali di bab kedua. Ya, tapi kalau teman-teman baca kitab-kitab mutaqaddimin, termasuk kitab-kitabnya Imam Ibnul Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya ini kitab-kitab yang terkadang mereka itu menuliskan sebuah masalah sudah disebutkan di bab pertama, nanti disebutkan kembali. Ya. Kitab kitab muqarrar, kitab yang terbaru, yang kontemporer itu misalnya kitabnya siapa? Kitabnya Syekh Utsaimin. Ya, beliau termasuk ulama zaman sekarang. Ya. Imam Ibnul Qayyim, Syekhul Islam itu ulama zaman dahulu. Apakah ada nilai plus minusnya? Semuanya ada. Ya. Orang zaman dahulu teman-teman, zaman dahulu kala ulama-ulama zaman dahulu, mereka itu subhanallah dalam keadaan safar, dalam keadaan sedang menaiki tunggangan gitu ya. Mereka itu terkadang bisa menulis karya satu buah kitab. Itu keren banget kan ya, masya Allah. Bisa dibayangkan nggak? Berarti kan nggak pakai gimana ya? Apa yang ada di dalam dadanya beliau tulis. Ulama zaman sekarang biasanya kalau mau menulis kitab ya mengumpulkan dulu buku-buku referensi. Atau kalau zaman sekarang yang digital itu bukan lagi buku-buku yang banyak, tetapi biasanya ulama kalau mau menulis buku, menulis kitab ada namanya Maktabah Asy-Syamilah. Apa itu Maktabah Asy-Syamilah? Perpustakaan digital, di mana isinya di situ ribuan bahkan lebih dari kitab-kitab yang ada pada perpustakaan-perpustakaan yang ada di dunia ini. Coba boleh dibuka. Anak-anak zaman now kalau pengen penasaran, ya kitab-kitab apa saja, ya tanpa harus membeli kitab aslinya, itu ada namanya Al-Maktabatu Syamilah. Maktabatu Asy-Syamilah. Tulisannya begini. Boleh dibuka nanti sampai rumah. Ada yang bisa baca? Gak bisa bacanya, ya minta sama Allah. Kenapa? Ya minta sama Allah semoga suatu hari kelak bisa baca. Ya masya Allah, amin. Jadi kalau dulu tuh teman-teman, ya masya Allah ya, saya tuh masya Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya ketika beliau dipenjara karena difitnah oleh pemerintah zaman dulu kala, ya zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau di dalam penjara saja, beliau itu menulis sebuah kitab namanya Tadmuriyah. Itu Tadmuriyah itu ditulis ketika beliau sedang kondisi sedang dipenjara. Ya. Ya, kenapa kok Syekhul Islam dipenjara? Apakah beliau berbuat kejahatan? Bukan. Tapi beliau difitnah, ya, dan Allah masukkan ke penjara. Dan ternyata di penjara saja bikin kitab. Ya. Gimana kalau nggak dipenjara gitu kan ya? Ya, beliau juga banyak membuat kitab-kitab, termasuk diantaranya adalah Majmu' Fatawa. Masya Allah. Jadi hiburan teman-teman. Kalau lagi apalagi pengen healing, ya baca kitab-kitab para ulama. Sekarang sudah banyak ya kitab-kitab para ulama yang berbahasa Indonesia. Ya boleh nggak Ustazah kita baca tadabbur Al-Quran? Boleh. Boleh nggak kita baca hadis-hadis isinya ya dengan bahasa Indonesia? Boleh, silakan. Ya. Dan hiburan penuntut ilmu yang disarankan adalah banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak membaca hadis, banyak-banyak membaca buku. Itu hiburannya. Ya, hiburan zaman sekarang ya bukan hiburan penuntut ilmu adalah apa teman-teman? Nyekrol HP.
HP. Nah, itu bedanya itu. Ya. Baik. Kemudian di sini disebutkan hadza ma tamma iradi nas'alullaha al-'aliyyul a'la an yu'inuna 'ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadati wa an yanfa'a biha kutub wa an yaj'aluhu min al-'ilmi an-nafi' wal 'amali shalih walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Syekh Utsaimin, alhamdulillah Allah zat yang maha baik yang telah memberikan kepada beliau kesempatan untuk mensyarah kitab ini, mensyarah hadis ini, dan beliau berpesan kepada kita, mintalah tolong kepada Allah untuk masalah urusan 2 salat sunnah ini dengan memperbanyak doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena 2 rakaat salat sunnah ini ringan untuk dikerjakan, tapi berat untuk dilaksanakan bagi orang-orang yang belum mendapatkan pertolongan Allah. Nggih mboten? Ya, jangankan 2 salat sunnah sebelum subuh. Zaman sekarang banyak ya, Masya Allah, hamba-hamba Allah yang akhirnya melaksanakan salat subuh setelah matahari terbit. Ya, padahal subhanallah, jikalau kita salat subuh teman-teman, maka kita sedang berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yuk bismillah, banyak-banyak minta tolong sama Allah agar diberikan keistiqomahan untuk salat subuh tepat waktu dan juga untuk bisa melaksanakan salat sunnah 2 rakaat fajar. Karena tidak semua orang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan salat-salat yang mulia ini. Jadi ya, begitu pula kita sebagai orang tua. Ya, sebagai orang tua, kalau anak-anak kita sudah 10 tahun lebih usianya, 11, 12, 13, ya maka kita juga harus tegas dalam masalah urusan sholat, terutama masalah sholat subuh. Kenapa? Karena orang-orang sukses, ya kalau pengen sukses di dunia dan di akhirat, maka orang-orang ini biasanya punya ciri. Di antaranya orang ini, Masya Allah, orang-orang sukses ini adalah muslim yang senantiasa menjaga sholat subuhnya. Ya, termasuk kalau kita mau cari menantu, teman-teman, ya cari menantu yang sholat subuhnya rajin. Ya, jangan cari menantu yang hobinya apa? Sholat subuhnya setelah terbit matahari. Ya, ini bagian dari ini kriteria. Ya, kalau mau cari mantu kriterianya 1, yang nggak pernah tinggal sholat subuh. Gitu ya, Masya Allah. Ada nggak yang begitu tuh kira-kira? Jarang ya. Nanti kita bikin. Ya, baik. Barakallahu fikunna jami'an. Baik, 1 lagi. Hari ini 2 insya Allah. Hadis ke 59. Silakan. Bismillah. An Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Inna rizqa la yakunu fi shay'in illa zanahu wa la yuz'u fi shay'in illa shanahu. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali ia akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali hal itu akan menjadikannya buruk. Hadis riwayat Muslim. Baik, terima kasih, jazakillahu khair. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hadis yang kedua pada hari ini bertemakan pentingnya untuk berlemah lembut. Jadi lemah lembut itu adalah bagian sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti kebalikannya lemah lembut adalah keras. Ya. Dan lemah lembut ini bisa kita terapkan dalam segala hal. Ya, contoh misalnya ketika kita mendidik anak-anak, ya, ketika kita bermuamalah dengan orang lain, ketika kita bermuamalah dengan pasangan, maka berlemah lembutlah. Karena sesungguhnya lemah lembut ini bagian dari akhlak yang mulia. Ya, bahkan lemah lembut ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu lihat surah Al-Imran ayat 159. Apa kata Allah? Boleh dilihat. Surah Al-Imran ayat 159. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Apa kata Allah? Ya, dengan sebab rahmat Allah, wahai Muhammad, ya engkau berlemah lembut terhadap mereka.
Masya Allah. Jadi yang memberikan kelemah lembutan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebagai hamba Allah wajib hukumnya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan sifat kelemah lembutan untuk kita. Jadi penting pakai banget ibu-ibu kita itu berlemah lembut, ya. Karena ini bagian dari sifat yang Allah berikan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Wahai Nabi Muhammad, kalau engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentu mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, yang tidak boleh berlemah lembut adalah di dalam kemaksiatan. Itu nggak boleh. Berarti kalau dalam kemaksiatan, kalau dalam menyekutukan Allah, kita harus tegas. Kita harus punya prinsip. Tidak bisa kita ikut-ikutan. Di dalam sebuah masyarakat, di situ ada kemaksiatan. Di situ ada misalnya menyekutukan Allah. Kemudian kita dengan dalih kita berlemah lembut kepada masyarakat. Oke, kita menghalalkannya, kita membolehkannya. Maka di dalam agama kita itu tidak diperbolehkan. Ya, kenapa? Karena jelas kemaksiatan dan menyekutukan Allah itu tidak bisa lagi dinego. Gitu ya. Jadi kelemah lembutan ini kapan kita bisa lakukan? Ketika tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan apa-apa yang Allah dan Rasulnya anjurkan. Ini kaidah. Ya, kaidahnya ditulis. Jadi kapan boleh berlemah lembut? Ketika yang kita hadapi adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, maka kita boleh berlemah lembut. Tapi kalau itu bertentangan dengan syariat, yang ada adalah tegas, berprinsip, tidak hanya ikut-ikutan saja, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tetap lurus, gitu ya. Ya, karena kita itu hidup harus punya prinsip, teman-teman. Kalau kita mudah diatur orang lain, ya. Kalau kita hidup itu nggak punya prinsip, maka yang ada kita akan terwarnai oleh orang lain. Waliyadzubillah summa waliyadzubillah. Padahal yang namanya hidayah itu harus kita jaga. Jangan sampai dengan dalil kita pengen dipuji oleh semua orang, maka kita ternyata akhirnya waliyadzubillah mengatakan bahwa kemaksiatan itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ya, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 128? Boleh dibuka, silakan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ya sangat berat memikirkan penderitaanmu, sangat menginginkan engkau beriman dan selamat, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka subhanallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah SAW, beliau itu sangat berlemah lembut kepada orang-orang beriman dan beliau tegas kepada orang-orang yang tidak beriman. Sama, ya. Kita berlemah lembut kepada ketaatan, tapi kita tegas terhadap kemaksiatan. Ya gitu. Jadi Rasulullah itu sangat-sangat lembut apabila menghadapi para sahabat-sahabatnya, menghadapi orang-orang beriman, ya, menghadapi kaumnya, menghadapi umatnya. Tapi beliau tegas ketika harus menghadapi orang-orang yang membenci Islam. Baik. Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, dan ini bagian dari ajaran kita, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Dan ini bagian dari kasih sayang. Basyiru wa la tunaffiru. Berikanlah kabar gembira dan janganlah kalian membuat lari orang lain. Wa yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah dan janganlah engkau mempersulit. Artinya ini bagian dari lemah lembut. Ya, lemah lembut itu prakteknya seperti apa? Kalau kita bisa memudahkan orang lain, mudahkanlah. Kalau kita bisa memberikan kabar gembira kepada orang lain, berikanlah.
Jangan sampai teman-teman waliyadzubillah sikap kita itu membuat akhirnya misalnya orang yang tadinya mau masuk Islam jadi nggak mau masuk Islam, gitu ya. Orang yang tadinya misalnya mau mencintai Al-Quran jadi nggak jadi. Kenapa? Karena sikap kita yang terlalu keras. Tapi jangan sampai kita mengatakan oh fulana itu dia keras ya sikapnya karena fulana itu berprinsip, memegang prinsip dengan apa yang Allah dan Rasulnya telah ajarkan kepadanya. Jadi kita jangan sampai teman-teman melihat ada seorang yang dia Masya Allah berprinsip dalam hidupnya, memegang Al-Quran dan memegang sunnah, kemudian kita katakan oh dia orang yang keras. Tidak, ya, dia sedang berprinsip dalam hidupnya, ya. Dan masalah prinsip ini tidak bisa dinego, sudah, ya. Apakah kita akan mengatakan ketika kita sekarang mengatakan Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah, sepakat? Sepakat. Kan siapa yang berkata? Allah. Gimana? Apakah kita kemudian ketika mengatakan Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah, kemudian ada yang mengatakan kepada kita, oh kamu orangnya keras, ya. Seenaknya saja mengatakan Islam adalah agama yang paling benar. Bukan kita yang mengatakan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatakan. Gitu kan ya? Nah, itu kita harus bisa memposisikan ya ketika kita berada dalam kondisi kita sedang bersama banyak orang. Baik. Kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah, ya Rasulullah SAW beliau mengatakan ya bahwa beliau itu termasuk bagian dari Rasul yang beliau berlemah lembut di dalam semua urusan. Ya, Ibunda Aisyah beliau menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ini adalah yuhibbur rifq fil amri kullih. Ya, Rasulullah itu Masya Allah beliau itu berlemah lembut dalam segala urusan beliau. Ya. Tadi kaidahnya selagi urusan tersebut tidak bertentangan dengan apa-apa yang Allah dan Rasulnya telah sabdakan dan telah firmankan. Baik. Bahkan di dalam hadis yang tadi disebutkan oleh Ustazah Ummu Afgan ya bahwa ketika Allah telah memberikan kepada seseorang kelembutan, maka artinya Allah sedang memberikan untuknya sifat yang mulia. Masya Allah. Berarti sebaliknya kalau Allah sudah cabut rasa lembut dari diri seseorang, berarti Allah telah mencabut sifat yang mulia tersebut. Ya Allah. Dan kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kelemah lembutan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam mendidik anak-anak kita. Ya. Alhamdulillah wa syukrulillah ya kami kemarin diberikan kesempatan untuk lebih mengenal ya orang tua dari para siswa yang ada di tempat kami. Dari situ kami bisa mengobservasi mana orang tua yang Masya Allah lembut sekali kepada anak-anaknya. Karena kan di sana kemarin ketika kita move camp, ada camp itu kan kelihatan sekali antara orang tua dan anak tuh bagaimana muamalahnya. Saya melihat teman-teman ada yang Masya Allah dekat, kompak gitu ya sama anaknya itu Masya Allah sayangnya luar biasa. Anaknya dipeluk, anaknya dicium gitu ya. Ada juga orang tua yang subhanallah ya. Dia berdiri ada, anaknya kemana nggak dicari, ya. Bahkan istrinya kemana juga nggak dicari, ya. Dan subhanallah orang-orang yang keras ya itu bisa terlihat dari wajahnya teman-teman. Yang nggak bisa senyum juga bisa terlihat, ya. Maka biasanya orang-orang yang lembut itu subhanallah mudah tersenyum, gitu ya. Biasanya orang-orang yang lembut itu grapyak orangnya, atau grapyak nggak? Ramah orangnya. Ya, inilah orang-orang yang lembut. Sebaliknya orang-orang yang keras itu susah senyum. Gimana? Mau dipaksa-paksa juga susah. Ya. Dan ketika kita misalnya ya menemukan orang-orang yang punya karakter keras, kita doakan, ya Allah, semoga Engkau lembutkan jiwanya, semoga Engkau lembutkan akhlaknya, semoga Engkau lembutkan hatinya. Ya, kenapa? Karena orang yang keras ini teman-teman, keras dalam artian bukan berprinsip ya, keras dalam artian dia tidak mau menyapa orang lain, dia nggak mau misalnya kalau bahasa wong Jawa ki berbahasa basi, misalnya kalau kita ketemu sama orang assalamualaikum derek langkung, nah dia keras aja, dia lempeng aja. Itu adalah orang-orang yang kita patut doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelemah lembutan kepada mereka. Dan ini bagian dari poin yang penting teman-teman, terutama kalau kita belajar masalah tarbiyatul abna, bagaimana mendidik anak. Maka saya masih ingat Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwa baginda Rasulullah SAW beliau adalah teladan yang paling utama dalam mendidik anak dalam masalah kelemah lembutan.
Masya Allah. Jadi Rasulullah itu teman-teman kalau ketemu anak kecil, ya di antara sikap beliau yang menunjukkan beliau itu lemah lembut adalah beliau mengelus kepalanya. Ya, jadi kalau kita ketemu anak kecil, kita lempeng aja, boro-boro nyapa, tanya pada diri kita, ini keras apa gimana nih? Ya. Kalau ketemu anak-anak disapa, dan anak-anak itu masya Allah, ya semakin kami banyak berinteraksi dengan anak-anak, semakin paham. Anak-anak itu masya Allah ya teman-teman, itu jujur. Maksudnya kalau kita ini orangnya misalnya, seumpamanya kita itu orangnya suka nyapa, mereka juga deket. Ya. Tapi kalau kita keras, nggak bisa senyum, nggak bisa nyapa, mereka juga takut. Ya, maka dari itu biasakan kita berlemah lembut kepada anak-anak agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semuanya. Karena amal solih yang Allah cintai diantaranya ketika kita bisa berlemah lembut terhadap sesama hamba Allah. Baik, alhamdulillah, PR-nya adalah kalau nanti habis kajian ketemu anak-anak, kan PR langsung. Ya. Kalau nanti habis kajian teman-teman ketemu anak-anak, disapa anak-anaknya. Ya. Gimana ya Ustazah, saya belum biasa ya nyapa anak-anak, yuk dibiasakan. Ya. Dan insya Allah ini termasuk bagian dari akhlak yang mulia. Baik, alhamdulillah kajian 2 hadis telah kita selesaikan. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa kita maksimalkan untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita beserta anak cucu kita orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aina. Perbanyak doa ini teman-teman. Kalau kita pengen dijadikan oleh Allah ya ahli salah termasuk anak keturunan kita, maka perbanyak doa ini. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'ai. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam agar anak cucunya termasuk bagian dari orang-orang yang mendirikan salat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.